Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurjana dari program studi pendidikan anak usia dini dengan nomor NIM A5202100106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek Pancasila saya yang berupa video. Sebelumnya saya akan mempresentasikan dari lembar kerja pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Ada 5 topik yang saya cantumkan dalam lembar kerja. Yang pertama ada anak yang pemalu dan tidak mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, anak yang sulit diajak untuk beribadah karena lingkungan pergaulannya dengan kebiasaannya. Yang ketiga, anak yang mempunyai kecanduan pada gadget dan game online. Yang keempat, perkataannya tidak baik dari mulut anak. Yang kelima, permasalahan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan dari beberapa topik yang saya cantumkan dan yang saya pilih adalah anak yang sulit diajak untuk beribadah karena lingkungan pergaulannya dan kebiasaannya. Dari situ kaitan dengan relevansi topik dengan bidang studi, yaitu sebagai tenaga pendidik seharusnya juga memberikan edukasi atau pembelajaran pada anak usia dini kalau beribadah itu sangat penting, terutama bagi orang Islam. Dan kita juga harus membantu anak untuk mengembangkan potensi serta perkembangannya dengan upaya mengajarkan anak usia dini untuk dekat dengan penciptanya. Kalau kita tidak memberikan pengarahan atau pengajaran pada anak tidak akan tahu gerakan sholat saat praktek di sekolah. Dan anak tidak memiliki budi pekerti yang baik dan kurang tertanamnya jiwa agama dan kesadaran untuk beribadah saat di sekolah. Untuk relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila sendiri, yaitu topik yang saya pilih ini berhubungan dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya mereka mau untuk diajak beribadah serta dekat dengan penciptanya. Hal ini juga berhubungan dengan norma agama dan moral. Walaupun masih anak-anak, mereka juga harus mempunyai pengetahuan tentang agama agar saat dewasa mereka semakin paham dan mengamalkannya. Jenis produk yang saya akan jadikan proyek di mata kuliah Pancasila ini adalah video. Untuk lembar kerja yang kedua, sumber yang saya pilih media online itu berupa di sumbernya adalah Google. Ada 3 link yang saya cantumkan di sini dan insya Allah dari 3 link ini sudah mencakup materi dari topik yang saya pilih. Yang ketiga adalah tentang langkah pembuatan produk video yang saya ambil. Dari produk video ini, pertama adalah mencari ide untuk membuat sebuah proyek bisa melalui berbagai referensi yang ada. Nah, deskripsinya adalah dari topik yang dipilih kita mencari referensi untuk membuat materi atau gagasan pokok dari topik yang kita pilih. Dan langkah yang kedua itu membuat konsep video yang akan kita buat berdasarkan topik yang kita pilih. Setelah menemukan materinya, maka kita harus membuat konsep video dengan matang berdasarkan topik yang kita pilih. Langkah yang ketiga yaitu kita harus mengaplikasikan Canva untuk mengedit. Pada tahap ini kita akan mengedit sesuai dengan konsep atau tema yang kita pilih. Untuk membuat sebuah proyek bisa melalui berbagai referensi yang ada. Nah, deskripsinya adalah dari topik yang dipilih kita mencari referensi untuk membuat materi atau gagasan pokok dari topik yang kita pilih. Dan langkah yang kedua itu membuat konsep video yang akan kita buat berdasarkan topik yang kita pilih. Setelah menemukan materinya, maka kita harus membuat konsep video dengan matang berdasarkan topik yang kita pilih. Langkah yang ketiga yaitu kita harus mengaplikasikan Canva untuk mengedit. Pada tahap ini kita akan mengedit sesuai dengan konsep atau tema yang kita pilih yang sudah kita rencanakan. Kita akan membuat berbagai macam tulisan untuk menghiasi proyek video ini supaya lebih indah dan menarik. Tentunya dengan berbagai gambar ataupun aksesoris yang lainnya. Di sini kita juga bisa mengatur berbagai jenis
dan ukuran serta warna font dilengkapi dengan berbagai pernak pernik untuk membuat video ini indah dan berwarna-warni. Langkah yang keempat yang kita lakukan adalah menggabungkan beberapa video dengan aplikasi Capcut. Nah, kita di aplikasi Capcut ini kita akan menggabungkan beberapa video yang telah kita edit di Canva untuk menjadi satu. Di sini kita juga bisa menambahkan iringan musik untuk memberikan kesan agar tidak bosan saat menonton video edukasi ini. Kita bisa mengedit sesuai dengan konsep yang kita pilih. Dan yang kelima yaitu yang kelima adalah mendownload video. Di sini kita akan menggabungkan video dari aplikasi Capcut. Kita harus mendownloadnya terlebih dahulu untuk menyimpan video di galeri handphone kita. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan video. Nah, jadi yang langkah-langkah sudah selesai, kita tinggal mengirimkan video jadi kita mungkin lewat link YouTube atau link Drive. Nah, silahkan disimak video kali ini. Di dalam video Project Pancasila ini akan mengambil tema tentang topik anak sulit diajak untuk beribadah. Mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sejak dini itu sangatlah penting. Selain mentaati perintah Allah, kita juga mengamalkan nilai Pancasila yang pertama. Ada bermacam alasan yang membuat anak tidak mau untuk melaksanakan ibadah. Berikut ini. Penyebab anak sulit diajak untuk beribadah. Yang pertama, orang tua kurang disiplin karena membiarkan anak-anak bermain padahal sudah waktunya beribadah. Yang kedua, lingkungan pergaulan anak. Misal, teman-temannya tidak pernah melaksanakan ibadah. Penyebab yang ketiga, kebiasaan negatif si anak, misalnya lebih memilih bermain daripada beribadah. Yang keempat, orang tua tidak mencontohkan atau mengerjakan ibadah, sehingga anak akan meniru yang dilakukan orang tua. Cara mengatasi anak yang sulit diajak untuk beribadah. Langkah yang pertama, orang tua, pendidik, dan orang di lingkungan sekitar harus memberikan contoh dan teladan dalam beribadah. Anak pasti akan meniru keteladanan tersebut. Baik, untuk langkah yang kedua yaitu biasakan untuk mengajak anak ke tempat ibadah agar anak merasa beribadah menyenangkan tanpa beban. Sedangkan untuk langkah yang ketiga yaitu sekali-kali beri anak hadiah berupa perlengkapan ibadah yang menarik hatinya sebagai bentuk stimulasi anak agar mau diajak untuk beribadah, misalkan sajadah, mungkin atau rukuh, tasbih, ataupun Al-Quran. Nah, untuk langkah yang terakhir atau langkah keempat yaitu biasakan saat azan berkumandang, satu keluarga segera meninggalkan semua aktivitas dan bersiap untuk melaksanakan sholat. Tanamkan untuk beribadah kepada anak sejak dini. Hal itu akan membentuk kebiasaan mereka setelah dewasa nanti. Ajarkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama. Karena untuk menumbuhkan suatu kebiasaan beribadah, perlu didikan dari orang tua, tenaga pendidik, serta lingkungan. Pergaulan anak harus kita pantau. Jangan sampai mereka tidak mengenal agama sejak dini. Ajak mereka untuk melaksanakan ibadah bersama. Bagi anak, orang tua adalah suatu role model. Tiap orang yang di sekitar anak harus mengeluarkan hal positif, karena mereka terkadang senang meniru kebiasaan di sekitar. Sila Pancasila pertama mengandung nilai ketuhanan yang di dalamnya memberikan tugas kepada orang tua untuk mengenalkan dan mengajarkan anak tentang agama. Untuk anak yang masih berusia dini, salah satu cara termudah mengenalkan anak dengan agama dan Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan mengajaknya beribadah bersama. Dengan melakukan hal yang kecil kepada anak, misalnya orang tua memberikan arahan pada anak dengan membiasakan berdoa di setiap aktivitas anak. Contoh, sebelum makan, sebelum tidur, ataupun saat bermain. Jangan lupa orang tua selalu mengingatkan anak untuk berdoa terlebih dahulu.